Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Salamah dari lokal PGMI 2A STIQ Raha Amuntai. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Mu'alim Ridatullah Asy-Sya'bani MAG. Baiklah, langsung saja ke soal pertama, yaitu jelaskan tren dan perkembangan keilmuan saat ini. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini semakin maju, luas daripada sebelumnya. Eptek dan teknologi saat ini juga ikut membantu perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya dari perkembangan pendidikan berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, yaitu semakin berkembangnya alat atau media TIK dalam bidang pendidikan tidak bisa dipisahkan, karena dengan menggunakan TIK, proses pembelajaran akan semakin mudah. Di sini saya mengambil contoh tren pengembangan ilmu yang ada di UIN Kalijaga. Sebagaimana terlihat pada karya-karya dosennya, secara umum bercorak memperkokoh, mengembangkan, dan membreakdown paradigma keilmuan yang dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan keilmuan pada disiplin tertentu maupun pada wilayah yang bersifat teknis metodologis. Meski demikian, ada beberapa karya dosen yang merupakan penerapan 4 model aplikasi pengembangan keilmuan, yaitu komplementasi, konfirmasi, kontribusi, dan komparasi. Dengan pola begitu, sudah tentu tidak bisa disebut sebagai upaya justifikasi, namun juga terlihat sangat jelas menempatkan Al-Quran dan Al-Sunnah pada posisi yang sejajar dengan konsep, teori, dan temuan sains. Baik, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu apa yang kalian pahami dari filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran tentang pendidikan Islam yang secara operasional diaplikasikan dalam sebuah sistem yang disebut pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam. Pembahasan tentang hakikat, kemampuan manusia untuk dibina, dikembangkan, dan dibimbing, sehingga menjadi manusia yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Terus, apa tujuan filsafat pendidikan Islam? Tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya, agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Baik, lanjut soal nomor 3. Jelaskan bagaimana tauhid sebagai paradigma Islam. Paradigma tauhid menjelaskan bahwa alam dan kehidupan merupakan satu sistem yang holistik dan integral yang menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sentral. Bagi orang yang beriman tidak ada keraguan untuk memaknai sentral tersebut. Paradigma tauhid adalah upaya untuk menemukan urgensinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan sistem pembelajaran dalam pendidikan Islam. Paradigma ini menghendaki agar seluruh entitas antara bumi dan langit, entitas empirik dan ghaib, terintegrasi secara seimbang dalam pengembangan teori dan praktek pembelajaran. Paradigma ini menempatkan entitas Tuhan sebagai the ultimate of reality, bukan sebagai makhluk.
Teori ini menghendaki agar semua pendidik muslim merekonstruksi teori dan praktik pembelajarannya. Paradigma ini juga akan menata ulang tentang status keilmuan antara ilmu umum dengan ilmu agama, sumber keilmuan, objek-objek keilmuan, klasifikasi keilmuan, metodologi ilmiah, dan langkah-langkah integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama dapat disinkronisasikan dalam kehidupan. Baik, lanjut soal nomor 5. Jelaskan pemikiran dari salah satu pendidikan tokoh dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam sejarah filsafat Islam tidak dapat dipungkiri bahwa filosof muslim dalam filsafatnya sendiri berangkat dari filsafat Yunani yang kemudian dikombinasikan dengan kitab suci panutan Islam, yaitu Al-Quran sebagai pedoman utama. Di sini saya mengambil tokoh muslim yang mengkaji tentang filsafat, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkan. Al-Farabi luas pengetahuannya mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Pemikiran filosofis pendidikan Islam menurut Al-Farabi secara umum tercantum dalam karyanya yang berjudul Risalah fi al-Aql. Buku ini menguraikan secara panjang lebar mengenai konsep akal atau intelijensia dalam perspektif Al-Farabi. Menurutnya, akal itu dapat digolongkan ke dalam 4 dimensi atau bentuk, yaitu yang pertama akal potensial, yang kedua akal aktual, yang ketiga akal capaian, yang keempat akal aktif. Jadi akal potensial sebagai tingkatan akal terendah. Ia belum memiliki kemampuan untuk menangkap objek-objek pemikiran. Ia baru berupa potensi yang siap menangkapnya tanpa adanya pengaruh dari akal fa'al atau akal mufarik yang ke-10. Akal manusia telah mampu mengadakan hubungan dengan akal fa'al yang juga merupakan sumber wahyu bagi kenabian. Oleh karenanya, kebenaran yang dicapai oleh perolehan tersebut, menurut Al-Farabi, tidak berbeda dengan kebenaran yang dibawa oleh wahyu. Dari segi ini, maka menurut Al-Farabi, akal tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Baik, lanjut soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu rangkuman dari video YouTube tentang moderasi beragama, internalisasi nilai moderasi beragama dalam praktek pendidikan di Indonesia. Moderasi beragama adalah sikap keagamaan. Di sini terdapat 3. Yang pertama, kesalahan personal atau individual atau agama. Jadi itu muncul dalam rangka untuk mengkonter kehidupan dalam agama di Indonesia dan keberagaman kehidupan. Yang kedua, kesalahan sosial atau bermasyarakat. Kita harus meyakini apa yang ada di hati kita, yaitu keagamaan kita. Misalnya, akhlak kita terhadap manusia, sesama manusia bagaimana. Terus yang ketiga, kesalehan berbangsa dan beragama. Moderasi beragama adalah sikap keagamaan. Di sini ada 3. Yang pertama, kesalehan personal atau individual atau agama. Itu muncul dalam rangka untuk mengkonter kehidupan dalam agama di Indonesia dan keberagaman kehidupan. Yang kedua, kesalehan sosial atau bermasyarakat. Meyakini apa yang ada di hati kita, yaitu keyakinan keagamaan kita.
Misalnya, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada Tuhan. Ya, lanjut nomor 3, kesalehan berbangsa atau bernegara. Kita sebagai warga negara yang hidup di bawah undang-undang Pancasila, terus bagaimana cara kita berkontribusi baik dengan perilaku yang baik dan bergaul dengan yang baik. Dasar moderasi beragama menurut Quraisy Shihab terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 143. Ini telah memberi petunjuk tentang posisi yang ideal atau baik, yaitu posisi tengah. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dalam masyarakat kita seperti di Indonesia ini, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Moderat itu adalah orang yang mempraktekannya. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan teologis beragama dengan pemeluk agama lain, cara pandang sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengesensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Terus pentingnya bagi pendidikan yaitu pendidikan terkait erat dengan generasi penerus. Modal dan pengalaman kepemimpinan generasi penerus diperoleh melalui pendidikan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.